Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrudin Yusuf Habibi, NRP 0922040058 dari kelas TO 5C. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan mengenai tugas besar SCADA dengan judul Otomatisasi Sistem Keselamatan Tambang Bawah Tanah menggunakan PLC. Berikut adalah flowchart dari sistem yang saya buat, di mana ketika sistem dimulai, sistem akan membaca parameter input, yakni dari ukuran berapa gas metana yang terukur, suhu, dan getaran. Apabila gas metana kurang dari 10.000 ppm dan suhu kurang dari 50 derajat Celcius dan tidak terdeteksi adanya getaran, maka sistem akan mengklasifikasikan keadaan tersebut sebagai status aman dan sistem akan mengaktifkan LED alarm aman dan mengaktifkan catu daya, di mana catu daya digunakan untuk proses eksploitasi tambang bawah tanah. Kemudian, apabila tidak, maka sistem akan membaca kembali parameter input, apakah gas metana berada di antara rentang 10.000 sampai 20.000 ppm dan suhu kurang dari 50 derajat Celcius dan masih tidak terdeteksi adanya getaran, maka sistem akan mengklasifikasikan keadaan tersebut sebagai status waspada dan LED alarm waspada akan on, kipas ventilasi akan on, dan catu daya masih tetap on. Kipas ventilasi di sini akan berfungsi sebagai untuk mensterilisasi gas metana yang ada pada udara. Dan catu daya masih on untuk digunakan sebagai bantuan untuk mengevakuasi para pekerja. Kemudian apabila keadaan yang ada tidak masuk dalam dua kategori yang ada, maka sistem akan membacanya atau mengklasifikasikannya sebagai status bahaya. Di antaranya yakni apabila gas metana lebih dari 20.000 ppm atau suhu lebih dari 50 derajat Celcius atau terdeteksi adanya getaran, baik getaran yang disebabkan oleh proses eksploitasi tambang bawah tanah yang dapat membahayakan pekerja ataupun getaran yang disebabkan oleh bencana alam, maka status bahaya akan aktif sehingga mengaktifkan LED alarm bahaya, kipas ventilasi akan on, dan catu daya akan off, sehingga tidak ada lagi sumber listrik untuk proses eksploitasi dan para pekerja harus telah meninggalkan proses produksi tambang bawah tanah. Kemudian berikut adalah program ladder untuk PLC yang saya buat. Yang pertama ada start stop mode selector untuk mengaktifkan sistem. Pada kondisi default ketika sistem dinyalakan maka akan berada pada mode manual, sehingga apabila kita ingin berpindah ke mode auto, kita harus mengklik tombol auto. Kemudian terdapat program untuk aktivasi analog sensor yang saya gunakan untuk merepresentasikan kadar metana yang ada di udara. Kemudian ada program untuk manual mode. Berikutnya ada function block. Di sini function block saya gunakan untuk proses klasifikasi dengan program seperti berikut dengan 3 parameter input, yakni ada sensor analog kadar metana, sensor on-off suhu, dan sensor on-off getaran dengan menggunakan logika if-else. Kemudian hasil klasifikasi dari function block tersebut akan digunakan di mode auto untuk mengaktifkan apa saja yang perlu dari aktuator yang perlu diaktifkan. Berikutnya, ini adalah HMI yang saya buat. Terdiri dari tombol kontrol untuk mengkoneksikan ke PLC, tombol start stop, mode, kemudian tombol untuk memilih mode, dan tombol untuk kontrol.
Berikut adalah program backend. Ketika form load dijalankan, apa saja yang terjadi. Ketika button connect diklik, eh, komputer akan mengkoneksikan dengan PLC. Kemudian ada program untuk menghitung calculate checksum. Kemudian ada button start. Ketika button start diklik, akan mengirimkan header code KSGO di alamat start, yakni di 0.00. Begitu pula untuk button auto dan button-button yang lainnya. Di sini saya menggunakan dua timer, yakni timer 1 yang berdurasi 1 detik, atau lebih tepatnya interval 1 detik. Kemudian timer 2 yakni 500 milisecond atau 0,5 detik, di mana timer 1 digunakan untuk pengiriman status PLC dengan menggunakan header code RR setiap 1 detik, dan timer 2 digunakan untuk pembacaan data memori D1 menggunakan header code RD, sehingga permintaan respon status PLC dipisahkan untuk RR dan RD, di mana RR dikirim terlebih dahulu dan 500 milisecond kemudian dilakukan permintaan untuk RD. Berikut adalah program untuk parsing data. Dijadikan berbeda untuk masing-masing header code untuk RD dan RR. Dan berikut adalah parsing datanya untuk RR untuk mengaktifkan 10 lampu yang saya gunakan. Langsung saja kita mulai untuk simulasi. Kita build program. Kita lakukan start. Berikut adalah HMI-nya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memilih port COM. Kemudian kita mengkoneksikan ke PLC dengan mengklik tombol connect. Kita klik start. PLC menyala untuk indikator sistem on dan manual mode, karena secara default sistem akan berada di mode manual. Di mode manual kita dapat mengaktifkan aktuator secara manual. Mulai dari LED bahaya, mengaktifkan kipas, atau mengaktifkan catu daya. Kemudian ke mode auto. Untuk kadar metana kurang dari 10.000, yakni sekarang adalah 3.192 ppm, suhu masih di bawah 50 derajat dan tidak ada getaran, maka status alarm adalah aman, aktuator kipas mati, dan catu daya aktif. Kemudian apabila saya naikkan kadar metana dari sensor analog ke rentang antara 10.000 sampai 20.000, yakni di 11.000, maka LED alarm waspada akan menyala. Kipas ventilasi akan aktif untuk menetralisir kadar metana yang ada di udara, dan catu daya tetap aktif. Apabila saya naikkan ke lebih dari 20.000, maka LED alarm bahaya akan aktif, kipas ventilasi aktif, dan catu daya mati. Sehingga tidak diperbolehkan lagi ada proses eksploitasi tambang bawah tanah, dan para pekerja harus segera dievakuasi. Apabila kadar metana kurang dari 10.000 dan namun suhu lebih dari 50 derajat atau terdeteksi adanya getaran seperti ini, maka LED alarm bahaya akan langsung aktif. Untuk mematikan sistem, kita harus terlebih dahulu menekan tombol mode manual, kemudian kita menstop
sistem. Demikian demonstrasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.